Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dalam pengembangan karir. Perkenalkan, nama saya Azizatul Rozidah dengan NIM 2302049. Saya Arban Senupah Mizakia dengan NIM 2302005. Saya Putri Nuraliah Maisyarah dengan NIM 2302146. Saya Nisa Agustina Nasution dengan NIM 2302022. Saya Dena Arnasti dengan NIM 2302102. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi menganalisis dan menguasai pengembangan karir dalam mata kuliah pengembangan karir agama syar'i yang diampu oleh Profesor Dr. Farida Mayer. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, saya Putri Nuraliah Maisyarah dengan NIM 230224146 sebagai moderator yang memimpin diskusi pada hari ini. Baik, materi pertama kepada Tina dipersilakan. Definisi pengembangan kurikulum. Kurikulum berawal dari kata Yunani yaitu curir dan curare yang artinya rencana pembelajaran atau alat utama untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Nasution dalam Prasetyo, kurikulum adalah rencana terstruktur untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah tanggung jawab sekolah. Sementara itu, Zainal Arifin menegaskan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum harus dinamis dan adaptif. Proses perubahan dan penyempurnaan inilah disebut pengembangan kurikulum. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan, penyusunan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum agar selalu relevan. Ahli seperti Schubert melihat kurikulum mencakup mata pelajaran, program kegiatan, hingga pengembangan kecakapan hidup. Sementara itu, Zeiss menekankan perannya dalam mengatur lingkungan dan kegiatan belajar, bukan sekedar rencana. Bagi anak usia dini, pengembangan kurikulum berkaitan dengan pembinaan karir. Pengembangan kurikulum yang efektif berfokus pada pengembangan kecakapan atau soft skill, kemampuan dasar, dan minat anak sejak dini. Hal ini sesuai dengan pandangan Schubert. Kurikulum yang matang memastikan bahwa pengembangan belajar anak terstruktur dan bermakna, seperti yang dikatakan Zeiss. Meletakkan dasar keterampilan esensial seperti berpikir kritis, kerjasama, dan komunikasi yang akan menjadi modal utama dalam memilih dan menjalankan karir cemerlang di masa depan. Pengembangan kurikulum dengan demikian adalah investasi awal yang krusial untuk kesuksesan jangka panjang anak. Baik, terima kasih kepada Tina. Selanjutnya kepada Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai poin B, yaitu prinsip umum pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses sentral dalam pendidikan yang didefinisikan berbeda oleh para ahli. Omar Homalik menjelaskan bahwa perencanaan seksama terhadap kesempatan-kesempatan belajar yang bertujuan memicu perubahan positif yang diinginkan pada diri siswa, yang kemudian diikuti dengan penilaian untuk pengukuran sejauh mana perubahan tersebut telah terwujud. Di sisi lain, Dakir juga menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum adalah upaya terarah untuk memajukan kurikulum yang ada saat ini menuju tujuan pendidikan yang ideal, didorong oleh beragam pengaruh positif baik itu dari dalam maupun dari luar sistem. Nah, intinya dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum yang telah diterapkan pemerintah dalam periode waktu tertentu demi mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Nah, adapun beberapa prinsip-prinsip umum
dari pembinaan karir. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai dan serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internalnya, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yang berisi tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Nah, sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, yang berisikan relevansi epistemologi. Tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dan yang tidak kalah pentingnya harus sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga anak selaras dalam upaya membangun negara. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Nah, peran kurikulum sangat penting terhadap perkembangan anak. Untuk itu, prinsip fleksibel harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang meningkatkan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibilitas, kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk di masa depannya. Kurikulum yang tetap dan fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberi kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki wewenang dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan bidang di lingkungan anak masing-masing. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungannya, baik itu di dalam tingkat kelas, antar jenjang, kemudian antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibatkan jenuh dan membosankan, baik itu mengajar guru maupun yang anak-anak. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga harus berhubungan dengan berbagai studi agar antar satu studi dapat melengkapi studi yang lainnya. Sedangkan fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam
proses pembelajaran yang mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Pada saat dewasa, dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli dari dunia barat. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan. Sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cerdas, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai dan diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajarnya atau programnya, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevansi dan materi atau materi pembelajarannya. Baik, terima kasih kepada Iza. Dilanjutkan oleh Arba Anissa. Kepada Arba Anissa disilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi tentang prinsip umum dari pelaksanaan pengembangan kurikulum, di mana di sini terdapat beberapa prinsip umum menurut Hamalik tahun 2009. Yang pertama itu prinsip berorientasi kepada tujuannya, di mana pengembangan kurikulum harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu ada prinsip relevansi, di mana prinsip relevansi ini dalam pengembangan kurikulum menegaskan bahwa tujuan, isi, dan sistem distribusi kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan sosial, perkembangan, serta tingkat kebutuhan anak. Selain itu, kurikulum harus relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Kemudian selanjutnya ada prinsip ketiga, yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi dan efektivitas ini dalam pengembangan kurikulum menekankan pentingnya pemaksimalan penggunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber daya yang ada. Kurikulum harus dirancang agar mencapai hasil yang optimal dan meminimalkan pemborosan sehingga proses pendidikan berjalan efektif tanpa mengabaikan kualitas. Kemudian ada prinsip fleksibilitas, di mana prinsip ini dalam pengembangan kurikulum menekankan bahwa kurikulum harus dinamis dan tidak kaku. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan penyesuaian, modifikasi, penambahan atau pengurangan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan belajar serta peluang lokal. Dengan demikian, kurikulum dapat terus berkembang sesuai dengan situasi yang dihadapi tanpa kehilangan relevansi bagi anak dan masyarakat tersebut. Kemudian ada selanjutnya prinsip berkelanjutan, di mana prinsip berkelanjutan ini berarti bahwa kurikulum harus disusun secara berkesinambungan. Bagian-bagian aspek serta bahan ajar harus dirancang secara berurutan dan tidak terpisah satu sama lainnya. Nah, kemudian setiap komponen kurikulum harus memiliki hubungan
fungsional yang bermakna sehingga mendukung perkembangan anak secara bertahap. Prinsip ini juga berlaku pada semua jenjang pendidikan dari tingkat awal hingga lanjut, memastikan bahwa anak mengalami proses belajar yang berkelanjutan sesuai dengan tingkat pertumbuhan atau tingkat usianya. Kemudian ada prinsip keseimbangan, di mana prinsip ini menerapkan memerlukan kehati-hatian agar kurikulum tidak berat sebelah dan mampu memberikan pembelajaran yang secara holistik. Kemudian ada prinsip integrasi, di mana prinsip ini dapat dimulai dengan mengidentifikasikan masalah atau topik utama yang menjadi fokus dari prinsip tersebut atau dari kurikulum tersebut, kemudian menghubungkan elemen-elemen kurikulum secara konsisten. Dan prinsip ini memastikan bahwa berbagai komponen di dalam kurikulum ini memiliki keterkaitan yang jelas dan saling mendukung antar satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih menyeluruh dan bermakna bagi anak serta memungkinkan pengembangan kompetensi secara komprehensif. Dan yang terakhir adalah prinsip asas mutu, di mana prinsip ini mengembangkan kurikulum bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu diwujudkan melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien, yang berfokus pada pencapaian hasil pembelajaran optimal, tapi bukan dengan menerapkan asas ini. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung tercapainya standar mutu yang tinggi baik dari segi materi ajar, metode pengajaran, maupun evaluasi dari hasil belajar tersebut. Kurikulum yang berkualitas akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kompetensi anak dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arbanisa. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nisa Agustina. Kepada Nisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang prinsip pelaksanaan kurikulum. Nah, prinsip pelaksanaan kurikulum dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan 7 prinsip. Di antaranya yang pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai potensi yang berguna bagi dirinya. Dan yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, belajar menghayati dan memahami. Dan yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Dan yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Dan yang terakhir, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan prinsip yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip Ingkarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberikan contoh teladan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di belakang memberikan daya dan kekuatan. Dan yang kelima, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi, multimedia, dengan sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dengan prinsip alam berkembang jadi guru, yang artinya semua yang terjadi, tergelar, dan berkembang di masyarakat dan lingkungan dijadikan sebagai sumber belajar. Dan prinsip yang keenam, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah untuk
hasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Dan prinsip yang ketujuh, kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan, kurikulum merupakan proses penting dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menerapkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, relevan, sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk anak usia dini. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam menyusun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan peserta didik dan perubahan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemajuan teknologi. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata salah dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.